Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengaruh metode ceramah dalam pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, latar belakang penelitian. Alasan mengapa isu ini penting untuk diteliti adalah metode ceramah merupakan salah satu metode pengajaran tradisional yang masih sering digunakan dalam pembelajaran, terutama di pendidikan tinggi. Namun, dengan berkembangnya metode pembelajaran yang lebih interaktif, penting untuk mahasiswa memahami efektivitas metode ceramah dalam mendukung hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini bisa membantu dosen menilai apakah metode ini masih relevan atau perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode ceramah terhadap pemahaman keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa memandang keaktifan metode ceramah dibanding dengan metode pembelajaran yang lain. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode ceramah terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa. Yang kedua, bagaimana mahasiswa merespon metode ceramah dalam konteks keterlibatan aktif pembelajaran. Yang ketiga, apakah mahasiswa merasa metode ceramah ini efektif dalam meningkatkan pencapaian akademik mereka. Dasar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dari pengalaman mahasiswa sendiri terkait metode ceramah. Teknik wawancara ini menggunakan wawancara mendalam digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran dan perasaan responden secara detail dalam penelitian dengan topik pengaruh metode ceramah dalam pembelajaran mahasiswa. Desain penelitian yang paling tepat digunakan adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus cocok ketika fokus penelitian adalah pada fenomena tertentu dalam konteks spesifik. Dalam hal ini, metode ceramah sebagai bentuk pembelajaran di kelas adalah fenomena yang ingin dieksplorasi secara mendalam dalam konteks kelas atau institusi tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang pengaruh metode ceramah terhadap pengalaman dan hasil belajar mahasiswa dalam suatu kelas atau beberapa kelas yang berfungsi sebagai kasus. Tidak hanya itu, studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif mahasiswa, dosen, dan konteks pendidikan yang terkait dengan penggunaan metode ceramah. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data dan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara mendalam. Untuk responden yang diambil ada 5 mahasiswa dari program studi yang aktif mengikuti perkuliahan dengan metode ceramah. Kriteria pemilihan responden yaitu mahasiswa yang telah mengikuti beberapa kelas yang menggunakan metode ceramah dalam pengajaran. Selanjutnya pengumpulan data. Setiap responden diwawancarai secara mendalam selama sekitar 5-10 menitan mengenai pengalaman mereka belajar dengan metode ceramah tersebut. Mas, izin wawancara ya, tentang pengaruh metode ceramah dalam pembelajaran. Yang pertama, seberapa sering Anda mengikuti kuliah dengan metode ceramah? Kalau saya mungkin hampir setiap hari, Mas. Dan ada beberapa dosen juga yang menggunakan metode lain. Cuman itu 1 dari 10 lah menurut saya. Baik, selanjutnya apa yang Anda pikirkan tentang metode ceramah? Kalau menurut saya metode ceramah itu metode ceramah yang Anda pikirkan ya, Mas ya? Ya, tanggapannya jenengan. Tanggapan. Enggak tanggapan gitu, Mas. Menurut saya kalau hanya dari satu arah itu mungkin membuat mahasiswa menjadi bosan, terus tidak mudah untuk memahami materi apa yang disampaikan. Selanjutnya, apakah ada keuntungan yang Anda rasakan dalam diskusi yang menggunakan metode ceramah? Kalau saya sendiri mungkin keuntungannya sedikit sih, Mas.
misalnya ya apa ya, mungkin dapatnya masuk materi ke pemahaman saya itu sedikit di awal saja gitu Mas. Baik, terima kasih Mas. Baik Mas, izin wawancara pada sampean ya tentang pengaruh metode Jepang dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan utamanya langsung aja ya Mas. Seberapa sering Anda mengikuti kuliah dengan metode Jepang? Sering sih Mas, sekitar 80%. Kebanyakan dari materi itu biasanya menggunakan metode Jepang. Jadi lebih banyak ceramahnya ya, daripada metode Anda. Terus pertanyaan kedua, apa yang Anda pikirkan tentang metode Jepang? Menurut saya kurang efektif. Soalnya materi itu cuma menjelaskan depan, tapi cuma menulis atau menerangkan materi yang dia sampaikan. Jadi membosankan gitu ya Mas. Yang selanjutnya, apakah ada keuntungan yang Anda rasakan dalam menggunakan metode ini? Kalau menurut saya sih, kalau metode ceramah, kalau untuk materi kayak sejarah atau yang mendiskusikan itu saya lebih bisa memahami. Tapi kalau yang rumus atau yang praktek itu kalau yang praktek kayak Selanjutnya, saran apa yang Anda ingin ajukan untuk yang menggunakan metode Jepang? Apakah harus diganti atau gimana gitu metodenya? menggunakan metode ceramah itu baik, maka lebih baiknya materi yang dosen menggunakan sesuai dengan Jadi lebih ditingkatkan feedbacknya gitu ya Mas. Oke, baik, terima kasih ya. Oh, wis up. Tentang kami itu mengambil judul ya tentang pengaruh metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya pertama bertanya, sering beberapa kali. Yang kedua, menurut Anda seberapa efektif metode ceramah dalam membantu pemahaman materi kuliah? Menurut saya kurang efektif. Yang selanjutnya, bagaimana Anda berharap metode pengajaran di kelas bisa dilakukan di masa depan, misalnya dalam penggunaan teknologi, diskusi kelompok, dan lain-lain? Menurut saya metode pendidikan yang tepat adalah yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman, yang dimana kita dapat menyesuaikan dengan teknologi yang ada dan dengan situasi yang ada. Sudah ya? Ya sudah. Terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Di sini kami ingin mewawancarai Anda. Ya. Nah, judul kami yaitu pengaruh metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran. Kami ingin bertanya hanya beberapa soal. Tenang aja. Yang pertama, bagaimana metode ceramah mempengaruhi keterlibatan Anda dalam kelas? Maksudnya metode ceramah ini ada satu narasumber atau pemateri terus memberikan materi gitu ya. Iya. Kalau untuk ceramah menurut saya kalau ceramah sendiri ceramah murni jadi ada narasumber atau pemateri yang ngomong terus tanpa adanya sesi feedback dari audiens juga nggak efektif menurutku. Yang selanjutnya, apakah Anda merasa cukup terlibat dalam diskusi saat menggunakan metode ceramah tersebut?
ceramah, ya pastinya yang berkesempatan berbicaranya hanya materi. Jadi untuk audiens seperti saya, mahasiswa ya nggak bisa terlibat mas, karena kan dibuka pertanyaan aja enggak, apalagi ikut berpendapat diskusi. Jadi nggak bisa, nggak aktif. Selanjutnya, apa keuntungan yang Anda rasakan dari penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran? Bisa diulang? Apa keuntungan yang Anda rasakan dari penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran? Kalau sebenarnya kurang efektif ya untuk di bangku perkuliahan. Barangkali untuk bangku sekolah masih bisa digunakan lah. Tapi untuk dampak positifnya sendiri atau keuntungannya yang dapat diperoleh dari peserta didik untuk peserta didik itu peserta didik lebih memahami konsep yang diberikan, materi yang diberikan itu lebih menyeluruh, lebih luas, karena pastinya seorang pemateri ini sudah ahli di bidang itu dan menjelaskan yang dia mengerti begitu. Meskipun ya kalau di bangku perkuliahan kurang tepat metode ceramah. Nah, selanjutnya ini apakah Anda memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas dalam metode ceramah tersebut? Sebenarnya untuk sarannya sebenarnya nggak apa-apa ketika dosen lebih aktif di forum pembelajaran perkuliahan, akan tetapi ya harus dibarengi dengan respon dari peserta didik juga, karena kan di bangku perkuliahan kita harus sudah mulai kritis, harus mulai berpendapat begitu. Jadi metode jika yang dominan lebih ke dosen tidak masalah, tapi juga harus dibarengi dengan respon dari peserta didik. Selanjutnya, tadi kan saran, sekarang bagaimana Anda berharap metode pengajaran di kelas bisa dilakukan di masa depan? Bagaimana Anda berharap metode pengajaran di kelas bisa dilakukan di masa depan? Jadi saran metode. Sebetulnya untuk metode ceramah juga dipakai hanya dari beberapa dosen, nggak semua dosen. Jadi menurut saya metode yang paling pas untuk saat ini, setahu pengawasan saya, wawasan saya, itu kita diberi forum diskusi di kelas. Jadi dari pemampar materi dan juga audiens responden itu dari mahasiswa sendiri. Setelah itu untuk tambahan atau kejanggalan atau kekurangan dari forum diskusi tersebut, itu baru nanti dilimpahkan kepada dosen sebagai pemateri utama begitu. Itu saya harapannya. Sudah ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi belum kenalan ya mas? Oh iya, nama sampean siapa? Telat. Tadi nggak usah pertanyaan ya mas ya? Perkenalannya di luar video aja. Oke. Saya mengikuti perkuliahan dalam metode ceramah itu cukup sering karena beberapa dosen tapi ada juga dosen yang menggunakan metode-metode ini. Yaitu menurut Anda apakah seberapa efektifkah metode ceramah dalam membantu pemahaman materi kuliah? Menurut saya cukup efektif, tetapi jika dosennya itu hanya menggunakan metode ceramah, takutnya mahasiswanya menjadi lebih tidak paham karena pasti mereka akan merasakan jenuh. Selanjutnya itu apakah Anda merasa cukup terlibat dalam diskusi saat menggunakan metode ceramah? Mengapa demikian? Jika saya pribadi tidak terlalu sering untuk maksudnya bergabung di metode ceramah, karena menurut
tantangannya dengan metode ceramah, tantangannya kok ditunjuk ya? Oh, tantangannya. Wes. Tantangannya menurut saya tantangannya itu sulit dipahami materinya. Karena dosen itu hanya menjelaskan sesuatu yang dominannya itu satu arah. Iya, tidak ada timbal balik. Sama-sama. Mulanya dari berapa efektifkah kuliah dalam metode ceramah itu menurut beberapa narasumber itu kurang efektif dikarenakan jikalau dosen itu menggunakan ceramah maka dosen-dosen tersebut hanya menggunakan komunikasi satu arah dan bukan tidak sih, tapi jarang menggunakan feedback kepada para mahasiswa. Jadi seolah-olah itu guru mengajar sendiri, mahasiswa hanya memperhatikan guru berbicara tanpa adanya timbal balik kepada para mahasiswa. Dan beberapa mahasiswa juga sering diajar oleh dosen yang menggunakan metode ceramah. Bisa dibilang dalam 10 matkul itu ada 2, ada 1 dalam semester itu. Jadi ya mau tidak mau mahasiswa itu bersikeras untuk mencari materi sendiri di luar penjelasan dari metode dosen tersebut. Kemudian untuk keuntungannya sendiri adalah metode ceramah itu mudah dipahami karena hanya mungkin dosen berbicara simpel agar mahasiswa itu mengerti dan dapat memahami, sehingga mahasiswa itu lebih cepat untuk menangkap apa yang disampaikan oleh dosen tersebut melalui bicaranya tersebut. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya adalah kurangnya berinteraksi dengan mahasiswa. Lalu metode ini cepat membuat mahasiswa bosan dikarenakan ya seperti yang saya bilang tadi, pembelajarannya jarang melibatkan mahasiswa, yang kerap itu hanya pembelajaran satu arah, yaitu dosen kepada para mahasiswa. Jarang sekali dosen memberi feedback kepada mahasiswa untuk apa yang dimaksud dengan dosen tersebut. Kemudian saran untuk kedepannya yaitu boleh saja menggunakan metode ceramah, akan tetapi mahasiswa dosen juga memberikan feedback kepada mahasiswa apa yang harus mahasiswa beri pada feedback kepada dosen tersebut, agar pembelajarannya itu dua arah, dari dosen ke mahasiswa sendiri kepada dosen, agar terciptanya kegiatan pembelajaran yang baik.